Kalau saya tahu begitu enaknya di dusun, di kampung, mungkin saya nggak jadi polisi dulu. Ini pinter ini pemerintah ini, Pak Prabowo saya akui pinter dia nyuruh orang pulang kampung ya. Kalau masih nggak mau pulang kampung juga ya salahnya sendiri. Ya, Bang Susno, apa kabar? Ya baik, yang namanya orang kampung itu selalu sehat. Di pagar alam, lembah Dempo, dingin, udaranya bersih, asri, sehat terus. Ini nih Bang Susno, saya kenalkan ini Pak Halim, sahabat di kantor kita, orang bisnis. Ya Pak Halim, Ya. Izin kita kepengen ngobrol-ngobrol perkembangan. Bang Susno ini aktif sekali, sering pulang kampung, ya, yaitu Wong Deso. Deso katanya. Tapi Wong Deso modern. Jadi mantan. Jadi di desa itu ya, Ya, sangat banyak, tidak beda dengan kota. Jalan bagus, udara Jakarta enggak apa-apanya. bisa menelpon. Bisa nelpon, sinyal masuk, bahkan air bersih. Yes. Jadi, dan kalau kita mau ke Jakarta, tinggal punya duit apa enggak gitu. Ya. Asal ada ongkos sampai ke Jakarta. Kalau sudah di Jakarta, mau ke Singapura, mau ke Vietnam bisa. Nah, jadi orang dusun tidak ketinggalan sama orang kota. Makanya pensiunan kayak saya ini, Ya. pulanglah ke kampung. Anak muda pulang ke kampung, bertani seperti saya. Pak Susno, Ya. sekarang kan sudah pemerintahan baru, nah, Pak Prabowo. Ya. Bagaimana pandangan dari Pak Susno atau yang dirasakan oleh Pak Susno sebagai pelaku pertanian dengan era sebelumnya, Pak? Jadi begini, saya ini nggak mau campuri urusan politik ya. Ya. Yang saya rasakan saja selaku orang desa, orang dusun, petani. Kalau masalah politik, masalah heboh-heboh yang gini-gini aku nggak mau Sudah campur. ada yang nulis. Saya selaku petani senang. Kenapa senang? Pertama sekarang cari pupuk itu udah gampang, tidak perlu berbelit-belit lagi. Oh. Yang penting ada KTP, kelompok tani, udah harga sudah standar. Mau berapa pun dikasih. Oh, sekarang cukup KTP. Ya, KTP sih. Terus yang kedua, Simple sekarang. bantuan alat pertanian ya, bantuan mesin panen yang kayak gitu yang langsung keluar padinya, langsung keluar jagungnya ada. Kita tinggal beli BBM-nya aja. Bantuan alat pengering kopi. Kalau hujan kayak gini kan dulu susah kan. Ya. Sekarang ada bantuan pemerintah, tinggal masukkan kopi itu dipanaskan pakai listrik, langsung bisa disangrai, kadar airnya bisa diatur. Itu bantuan pemerintah. Kemudian harga kufil naik di kampung kita. Oh, alhamdulillah. 75.000. Gitu ya. Jadi, Dekat untuk petani. Petani. Jadi walaupun badan hitam-hitam gini, ya kalau jual kopi lumayan gitu kan. Nah, senang juga, ya. kemudian bibit ada bantuan juga. Macam-macam bibit mangga, bibit durian, bibit apa. Ya kita terima kasih lah dengan beliau. Satu lagi, harga gabah. Harga gabah ditentukan 6.500. Ya. Ya, ini lumayan lah. Artinya suatu terobosan yang hebat. Belum kalau saya cerita lagi kalau jalan pertanian. Masuk ke kebun-kebun, ke sawah-sawah itu jalan mulai banyak yang disemen gitu. Disemen minimal sepeda motor bisa masuk. Artinya nih nggak hanya omong kosong, pulanglah ke kampung. Jangan numpuk di Jakarta, biar beliau aja di Jakarta. Macet, panas, terus Debu, ya. wah debu. Dan di sini serba duit gitu. Parkir duit. Potong rambut, duit. Kalau saya di kampung kan enggak. Potong rambut gantian tetangga. Dan parkir ya. Mau seminggu kita parkir di halaman, nggak akan ditarik. Di Jakarta parkirnya Ya. bayar. Enak kan di dusun? Woi, luar biasa Jadi gitu. kehidupan sosial di desa masih suasana Iya. ada masih bagus. Masih bagus. Apalagi sekarang kopi mahal, cengkeh mahal, kita jual sama orang kota, cabai juga mahal. Ayo, dapat duit dari orang kota. Orang kota ngasih orang kampung duit.
Jadi artinya kalau saya tahu begitu enaknya di dusun, di kampung, mungkin saya nggak jadi polisi dulu. Ini pinter ini pemerintah ini, Pak Prabowo saya akui pinter dia nyuruh orang pulang kampung ya. Kalau masih nggak mau pulang kampung juga ya salahnya sendiri. Pulkam. Pulkam ya. Ya. Sementara kita lihat di kota banyak pengangguran, mungkin ya dengan pulang ke desa mungkin menjadi lebih produktif. Saya kira itu salah satu ya Pak Khairil, Pak Alim, untuk mengatasi pengangguran itu pertanian dihidupkan. Jadi tidak hanya bertani begini saja, tapi pakai mesin, modernisasi pertanian. Kemudian hasil pertanian, industri, agroindustri. Kopi tidak kita jual dalam bentuk kopi apa namanya? Bin, ya. Bin. Biji, ya. Nah, kita jual dalam bentuk kopi yang sudah disangrai atau kopi bubuk. Dan ada lagi yang hebat. Di Pagar Alam ada yang namanya grain kopi. Oh, Grain kopi itu 1 kilonya 1 juta. Oh ya? Iya. Itu kopi dari mana itu, Pak? Nah, kok ada bibitnya sendiri yang warnanya kalau di green itu tandanya matang. Dan yang bertani di Pagar Alam ini di Lembah Dempo itu S2. S2 dari UGM. Ijazahnya benar loh, bukan S2 dari UGM ya. Dari teknik sipil, teknik apa namanya kalau nggak salah arsitek dia. Oh, arsitek. Di luar arsitek, pertanian malah. luar pertanian, kemudian dia sudah S2 di universitas sama dan sudah kerja jadi pegawai. Oh. Dia keluar gitu untuk bertani. Ayo, anak muda tertarik nggak bertani? Nah, ini ngomong-ngomong tentang kopi ini, Pak Ya, Susno. ya. Ini kan ada terkenal kopi Bali. Dan luar biasa sekali kalau kita pergi lagi jalan-jalan ke Bali, itu kebun kopinya mungkin cuma 1/2 hektar gitu. Tapi hasilnya luar biasa. Tapi hasilnya luar biasa dan yang datang itu pakai bis, nggak habis-habis kopinya. Itu ada apa itu menurut Inilah Pak Susno? pinternya orang Bali. Mereka sudah mendesain pertanian itu menjadi agrowisata. Lahannya cuma 1/2 hektar, di situ dibangun semacam joglo. Ya. Kemudian disitulah proses pembuatan kopi, mulai dari kopi masih pakai kulit merah, dikeringkan, kemudian dikupas, bijinya disangrai, kemudian diproses jadi kopi bubuk atau kopi yang sangrai tadi, langsung masuk mesin. Kita duduk di joglo, nikmati pisang goreng, kemudian sambil minum kopi. Masuk lingkungan itu berbayar, pisang goreng yang bayar. Pisang gorengnya 5.000 atau berapa itu kan? Padahal Ya. di kampung satu sisir itu 5.000. Terus kopinya bayar, pulang beli kopi. Ini namanya agrowisata. Luar biasa orang Bali. Ya. Dan di Pagar Alam pun sudah mulai mencontoh ini. Oh, sudah. Sudah mencontoh dikit-dikit ya. Belajar dari orang Bali. Ya, ini ngomong tentang agrowisata ini menjadi suatu inspirasi. Ya. Ini kan orang yang dari kampungnya Pak Susno ini kan kalau ada duit kepingin jalan-jalan ke Bali. Begitu jalan-jalan ke Bali, Lihat monyet. yang dilihat monyet. Gitu. Padahal di kampung kita itu kumpulan monyet. Gitu. Jadi Betul kreativitasnya itu. betul gitu. kata beliau. Jadi wisata itu kita harus belajar lah sama Bali. Di kampung saya sama beliau ini kebun itu banyak monyet. Pisang aja bisa habis sama monyet. Monyet jadi hama. Tapi di Bali monyet ini nggak dikasih makan, justru jadi tontonan. Masuk ke tempat monyet ini beli tiket, Beli pisang pula. beli pisang. Kita yang ngasih makan monyet. Saya termasuk salah satu yang bodoh juga ya. Kenapa? Dari kampung jual kopi bisa 100 kilo untuk pergi ke Bali. Sampai ke Bali, datang ke Sange apa itu tempat monyet itu. Ya. Beli tiket, beli kaos cap monyet, kasih pisang makan monyet. Begitu gitu cucu saya bilang, wah kayak monyetnya kayak di kampung juga. Itu bodohnya saya. Ya, tapi itu inspirasi. Inspirasi. Itu inspirasi. Dengan kreativitas daerah-daerah yang lain itu bisa meng-create Iya, sebetulnya meng-create. potensinya. Betul sekali kata beliau ini. Jadi modalnya itu adalah bagaimana kita meng-create sesuatu. Kita lihat di Bali itu ada ular. Ya. Ya. Ular kan di dalam gua itu jadi tontonan. Tapi bagaimana meng-create-nya? Riwayat ular itu ditulis dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa China gitu kan. Oh, ular itu begitu sih. Semua orang mau lihat.
lihat ular itu. Padahal ular banyak di kampung saya jadi musuh. Nah, Saya ingat beberapa waktu lalu juga saya ada perjalanan ke China. Mereka memang menjual sejarah ternyata. ya, Sejarah tempat itu sehingga ternyata jadi destinasi. Destinasi. Jadi yang seperti tadi ular tadi. iya, kita itu wisata itu luar biasa ya. Kita penduduk 280 juta. Memasukkan wisata ke Indonesia 10 juta sulit. Kemudian Singapura penduduknya berapa? Wisatawan datang berapa kali jumlah penduduknya? Sama dengan Bali. Kan kalau diperkecil kita kan, yang datang ke provinsi saya itu hanya berapa puluh ribu orang, tapi yang datang ke Bali jutaan. Sehingga APBD Bali tinggi sekali, Tinggi sekali. puluhan triliun masuk ke situ. Nah, APBD Kabupaten Badung itu 10,5 triliun. nah, kabupaten itu. APBD Kota Madia Palembang 4,5 triliun. Oh, nggak sampai ke kotanya. Provinsi yang sepuluhan itu. Enggak, Oh, kota, Palembang. kota Palembang. Nah, Kota Madianya. jauh kita Jadi kalah dengan Badung, kabupaten. Kabupaten Badung gitu. Iya. Jadi menciptakan daya tarik ya, membawa informasi keluar sehingga orang mau datang. Itu salah satu poin ya. Ya, dan ekosistem mungkin. Ekosistem yang bagus. Misalnya apa? Kalau Bali itu kan masyarakatnya mendukung ya keamanannya. Iya itu betul. Kalau di Bali sepeda motor tinggal apa-apa tinggal tas tinggal kan aman. Kalau di kampungku yang di sini pun bisa. Kampungku. Tapi sekarang udah bagus. Sekarang udah bagus. Sekarang udah bagus. Sosial kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan. Pariwisata itu adalah suatu industri yang akan membangkitkan perekonomian. Mudah-mudahan di era Pak Prabowo ini semua pariwisata daerah itu bangkit. Karena daerah kita punya kelebihan masing-masing kok. Hebat kelebihannya. Tinggal kita ngangkat. Kayak di kampung kita, tarian ada, wisata sejarah ada, batu megalit ada, pemandangan alam ada. Untuk agrowisata banyak. Tinggal bagaimana kita mengkreat ini menjadi minimal kayak Bali. Mungkin integrasinya yang dibuat. Kayak di Bali kan kita pergi ada wisata makan, Iya. kemudian wisata alam, ada acara kita lihat tari-tarian, Iya. mendengar lagu, jadi nggak bosan. Ya itu masyarakatnya tadi katanya Pak Khairil, masyarakatnya kan dilatih membuat sesuatu itu menjadi menarik, wisatawan senang. Kayak di Jakarta saja. Anak-anak SMP, SD itu diajak ke sawah nyemplung itu masuk ke sawah nanam padi. Ini jadi wisata anak-anak, baju kotor, membayar sambil cari belut mungkin. Tapi kalau di kampung ini kan dianggap nggak mungkin datangkan duit. Tapi di Jakarta itu Jadi wisata. jadi wisata. Jadi duit. Oke, kembali kepada Pak Susno ini kan sensitif karena pelaku ekonomi khususnya di bidang pertanian. Gimana pandangan Pak Susno terhadap pertanian di era Pak Prabowo sekarang ini? Saya sangat senang ya. Kenapa sangat senang kita petani? Pertama, harga gabah naik. Kedua, Oke. pupuk gampang. Ya. Ketiga, bantuan benih, bantuan bibit banyak. Konkret. Kemudian yang berikut lagi adalah bahwa beliau ingin menciptakan swasembada pangan. Ya. Nah ini bagus sekali. Yang awalnya katanya 3 tahun ingin dicapai, tapi kemarin menterinya beliau Pak Abrar. ditekan lagi oleh Pak Prabowo 2 tahun bagaimana? Ternyata setelah 2 tahun beliau tekan lagi setahun. Ternyata belum sampai setahun kita udah swasembada pangan. Wah, luar biasa. Ya, Luar biasa. semua gudang beras sudah penuh. Yang kasihan negara yang biasa jual beras ke Indonesia, siapa? Vietnam, Kamboja, Thailand, berasnya nggak laku gitu. Bisa-bisa kita yang ekspor. Ini suatu capaian yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan Indonesia ke depan juga salah satu pengekspor beras. Iya, kita pernah segitu. Zaman Ya. Pak Harto kan, kita pernah bantu Filipina atau bantu mana itu, karena kita beras kita surplus zaman Pak Harto. Nah sekarang kembali lagi seperti itu. Ini bagus. Dan kemarin beliau modernisasi yang dilakukan ya. Dunia mungkin belum, kita sudah menanam padi pakai drone. Ya. Dan ini terjadi kebetulan di provinsi saya di Sumatera Selatan. Oh, Pak Prabowo Sudah pakai drone sekarang. Pak Prabowo yang meresmikan di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, di situ beliau yang mengendalikan drone, menanam bibit di sawah-sawah itu pakai drone. Nah, anak muda, Anda nggak tertarik
bertani bisa pakai sepatu, bisa pakai jas, bisa kayak main drone-dronean gitu game. Waduh. Ya. Jadi jangan sekali lagi itu jangan lagi anak-anak muda alergi terhadap tani. Bisa nanti pakai jas kayak Pak Hairil ini loh. Kalau Bertaninya bertani, gitu. iya. Udah seperti di luar negeri nih. Iya seperti luar negeri. Iya. Jadi tergantung anak muda. Tergantung yang tua kayak saya ini mau ngasih contoh sama anak muda nggak. Jangan sampai anak-anak itu meninggalkan kampung, numplek Jakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta tambah sempit ini. Kampung menunggu Anda, anak muda. Pulang ke kampung, bertani tidak kalah terhormat dengan profesi lain. Ya. Lalu kalau kita lihat kan sekarang arahan pemerintah selalu ke Hilirisasi. Ya, bagus sekali. Nah, kalau di Pertanian? dalam dunia pertanian yang Bapak lihat bagaimana? Ya, hilirisasi ini kan pasca panen. Ini yang harus dilakukan. Contohnya apa? Durian di kampung saya, kalau pas panen tuh harganya di pinggir jalan itu 10.000, 25.000. Padahal ini diangkut dari dalam hutan, jarak 1 kilo mungkin lebih digendong. Kan tidak nilainya rendah sekali. 10.000 atau 15 atau 25.000 itu sebenarnya bukan harga durian, tapi ongkos gendong. Ongkos gendong malah. Tapi dengan hilirisasi yang bagus, durian ini dibuat industri, agroindustri, menjadi apa? Lempok, dodol, tempoyak, dan lain-lain, and so on, kue yang terkait dengan durian. Harganya akan mahal dia. Atau kalau tidak, dibuat suatu semacam objek wisata. Di situ tempat makan durian bersama, durian dirubah sedemikian rupa, tempatnya dibuat sedemikian bagus, yang harganya tadi 10.000, 55.000 bisa menjadi per kilo 100.000. Ya. Nah, tergantung inisiatif petani di bawah bimbingan pemerintah. Insya Allah kita akan tambah maju terus di bidang pertanian. Ya, saya lihat Malaysia, mereka salah satunya dengan varietas Musang King itu menjadi satu destinasi Wisata, ya. Destinasi, ya. Datang ke Kuala Lumpur makan durian, Ya, gitu. Nah, mungkin di Indonesia juga bisa sebenarnya ya. insya Allah. Karena contohnya aja kampung saya. Di Pagar Alam ada satu bandara namanya Atung Bungsu. Di Lubuk Linggau ada bandara yang namanya Silampari. Silampari ya. Ini dekat dengan area pertanian durian. Kalau rutinitas jadwal penerbangan ini bagus, di sekitar sini musim durian, penduduk sudah mulai sekarang membuat tempat-tempat makan durian. Seperti di Kota Palembang ada tempat makan durian, di Kota Besar. Kemudian di daerah Demang lebar daun. Itu sudah mirip dengan kayak Malaysia. Jual duriannya bukan per biji lagi, sudah per kilo. Nah, yang harganya tadi 50.000, 25.000 satu biji sudah naik kelasnya menjadi 100.000 satu kilo dia atau 50.000. Jadi bertahap kita insya Allah naik. Kalau pemerintah Pak Prabowo yang sekarang ini betul-betul ingin majukan rakyat, mengatasi pengangguran, beliau fokus kepada sektor pertanian, saya kira tidak salah. Tinggal kita yang tuwek-tuwek kayak saya ini, ayo pulang bertani. Anak muda, daripada di kota Anda berdempet-dempet, macet, pekerjaan nggak ada, pulang kampung. Ya. Di kampung listrik ada, jalan bagus, Telepon, internet. handphone bisa, main internet bisa. Dari kampung pun Anda bisa beli saham kok. Mau beli saham Amerika, jangan tidur malam-malam, jangan tidur sore. Tengah malam pasar Amerika buka. Kemudian main saham Amerika. Asal jangan main judi online. Penyakit. Ya itulah. Ya, saya kira gitu Pak Karil. Ya, Pak Alim, Pak Susno ini kan sudah ada janji lagi. Jadi beliau tadi katanya jangan lama-lama ngobrol ini. Terima kasih Pak Susno. Terima kasih, senang sekali. Terima kasih Pak Ya, waktunya. oke. Masalah pertanian diangkat, saya senang. Saya ini petani dusun. Pertanian dan Bapak Ya. hebat sekali. Ya, luar biasa. Petani dusun. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.